Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami banggakan, kami cintai, Bapak Wali, Bapak M. Anwar, dan jajarannya. Turut hadir juga Bapak Camat Gadung ya, Bapak Bambang Pangestu. Ya, salam kenal Pak. Hadir juga Ibu Lurah Rawamangun. Terima kasih bisa hadir Bu, Ibu Asyanti. Dan juga Bapak RW atau Bapak RT atau yang mewakili. Salam kenal juga untuk Bapak Kompol Ketut Manika. Terima kasih Pak bisa hadir di acara kami. Bapak Suhanda dan jajaran dari KPUD ya Pak ya. Dan beberapa pejabat lainnya yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, saya cintai Ustadz kami, Ustadz Karyatin Subiantoro, Koordinator Wilayah DKI Jakarta, Bidang Pembinaan Wilayah Banjabar, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, DPP PKS. Kemudian juga Ustadz Abdul Aziz Atwani Sekum, abang saya waktu kuliah. Jadi kadang kalau informal saya manggilnya abang. Kemudian Ustadz Nur Hadi, Bendahara DPW. Kita doakan Ustadz Khairuddin lagi sakit. Mudah-mudahan segera pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Ustadz MTZ, kita nyebutnya Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli, Sekretaris MPW. Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, Ustadz kita, orang tua kita, Ketua Dewan Syariah, dan beserta seluruh jajaran DPW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga Ustadz dan orang tua kita Haji Muhayyar, Ketua PKS yang pertama ya Pak ya, DPD Jakarta Timur, alhamdulillah masih membersamai kita, Masya Allah, ini orang tua kami. Haji Muhayyar, alhamdulillah beliau sekarang juga alep di DPRD. Dulu PK ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, berarti benar pertamanya. Waktu itu saya masih staf itu Pak, tapi bukan DPD, DPC. Jadi ketemunya di DPD waktu itu dengan Ustadz Gunawan. Baik, dan juga para alek lain, Ustadz, tadi saya lihat ada Ustadz Mardani, Ustazah Anis yang online. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga Ustadz Diki, Ketua MPD, Ustadz Adnan, Ketua DED, dan seluruh jajaran, dan seluruh pengurus PKS Jakarta Timur, seluruh pengurus DPC yang hadir online, seluruh pengurus DPRA yang hadir online, seluruh kader PKS yang juga menyaksikan online, dan seluruh simpatisan Partai Keadilan Sejahtera dan warga Jakarta Timur. Terima kasih bisa 2020-2025. Saya dilantiknya 2 kali. Karena DPTD 28 Desember sudah dilantik, nah sekarang beserta seluruh jajaran. Baik, saya senang sekali, salam kenal Bapak Wali, kita pertama kali bertemu. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena harapan kami ke depan PKS dan pemerintah bisa saling berdampingan dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka melayani rakyat, karena memang sejatinya esensi partai politik adalah untuk kerjasama yang baik pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik seperti kami ini, apalagi pada masa-masa sekarang ini, di mana COVID-19 itu benar-benar memukul
kondisi kehidupan masyarakat. Maka butuh kerjasama yang erat. Seluruh elemen harus bersatu sama-sama melayani rakyat. Dan kami mendampingi jajaran Pak Wali dari RW, dari kelurahan pada titik-titik banjir. Kami juga mendirikan dapur umum, kami juga mengevakuasi beberapa warga yang terjebak dalam banjir. Tentunya kami di sini juga sekaligus mengapresiasi kemarin dialami oleh warga Jakarta Timur tidak lama dan penanganannya cukup baik. Begitu. Nah, saya keliling ke titik-titik dan alhamdulillah mereka merasakan pemerintah care dan kami bersama mereka juga melihat hal itu juga. Baik, agenda-agenda pelayanan rakyat. Ustadz Abdul Aziz mau kemana? Aneh mau ngomong sama antum ini. Oke. Sesak napas. Mohon izin. Iya, Ustaz? Oh iya. Jadi mohon izin. Pak Wali kita ini dikenal Habib juga. Saya Ustadz M. Anwar. Jadi yang kedua, untuk Ustadz Karyatin dari DPP, semoga Allah memberikan kesehatan, taufik hidayah, pertolongan kepada Ustadz dan seluruh pimpinan kita di DPP agar istiqomah dan membela kepentingan dan memperjuangkan rakyat. Kami sangat berharap DPP terus menjaga NKRI dan Pancasila, bangsa dan negara dari pihak-pihak yang berniat buruk dan ingin merusak atau ingin mengambil keuntungan dari bangsa kita ini. Saya ingin laporkan juga, Ustadz, PKS Jakarta Timur, insya Allah siap mengemban amanat Munas. 15% kita sudah lewat, Ustadz. Allahu Akbar. 2024 berapa? Kemarin kita rapat? Insya Allah 50%. Ya, ofisialnya 30%. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini harapan kita, PKS Jakarta Timur bisa merealisasikan amanat dari Presiden Partai, tambah suara dan tambah kader. Kuncinya cuma dua, tambah suara dan tambah kader. Dan ini juga hanya untuk menambah, hanya untuk membuktikan, untuk mewujudkan eksistensi PKS sebagai penjaga bangsa dan negara, pelayan rakyat dan umat agar benar-benar bisa dirasakan. Oposisi belum bisa. Kita harus ambil itu kekuasaan. Untuk itu kita harus dapatkan minimal 15% di nasional dan 30% di Jakarta Timur. Siap tidak? Siap? Allahu Akbar. Ya, Ustadznya mana nih? Alhamdulillah. Ustadz, ada yang bisa kasih mic ke Ustadz Abdul Aziz? Tadi aneh yang di ini, sekarang giliran Ustadz. Jadi, Ustadz Abdul Aziz dan jajarannya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah bimbingan, penjagaan pertolongan, kesehatan kepada Ustadz semua, dan pimpinan kita di DPW. Amin. Semoga Ustadz Hairudin juga bisa segera pulih, membersami aktivitas kita kembali. Dan saya ingin sampaikan kepada para pimpinan kita di DPW, insya Allah, Ustadz, PKS Jakarta Timur tidak hanya terbesar dari jumlah warga, Jakarta Timur tidak hanya terbesar dari jumlah warganya se-DKI, tapi insya Allah suara PKS juga terbesar di Jakarta Timur. Kita akan jadikan Jakarta Timur adalah basis kemenangan PKS di DKI Jakarta. Allahu Akbar. Insya Allah, Ustadz. Kira-kira Ustadz, siap nggak DPW Ustadz kalau kita menang? Siap. Berarti siap Ustadz ya, Gubernur DKI dari kader PKS. Siap. 2022 Pilkada, 2024 Pilkada, Gubernur DKI adalah kader PKS. Siap Jakarta Timur? Siap. Allahu Akbar. Lanjutkan.
Bosan Ustadz kita, ngalah mulu. Bosan dikebulin mulu Ustadz. Saatnya kita ambil alih itu kekuasaan. Nggak bisa kita main di anggota legislatif doang. Insya Allah. Kemenangan PKS, kemenangan rakyat. Selanjutnya, saya ingin menyapa khusus kepada Ustadz MTZ. Ustadz MTZ ini adalah Ketua DPD PKS tahun 2015 tahun 2020. Jadi beliau ini adalah pimpinan kita, mentor kita dalam politik dan juga mentor kita dalam kehidupan. PKS Jakarta Timur sekarang ini ada dalam kepemimpinan beliau. Bisa menjadi seperti sekarang. Dulu alat pusat kita cuma 1, sekarang 2. Anggota dewan kita dulu 3, sekarang 6. Padahal kita digembosin. Tapi alhamdulillah Jakarta Timur malah melejit 2 kali lipat. Karena itu berat sebenarnya buat saya dan jajaran untuk menjaga prestasi ini. Apalagi mendapatkan target lagi dari DPW, dari DPP, bahwa angka persentasenya nggak berubah, tetap 2 kali gitu ya. Insya Allah. Allah Akbar. Insya Allah. Insya Allah kita akan upayakan sebisa kita untuk menjalankan terus tradisi-tradisi kebaikan yang sudah Ustadz bangun dalam kepengurusan kemarin. Dan kita akan terus kawal prestasi-prestasi yang sudah kita bangun di Jakarta Timur dan terus akan kita tingkatkan insya Allah bersama seluruh ikhwah dan seluruh kader. Insya Allah. Dan selanjutnya, kepada para anggota dewan, baik tingkat pusat, baik tingkat DPRD, Dapil Jakarta Timur, kami sebagai pengurus baru mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan di tahun 2019, sehingga akhirnya PKS Jakarta Timur mendapatkan 6 kursi di DPRD. Insya Allah ini adalah titik awal untuk kemenangan PKS berikutnya. Dan insya Allah saya yakin ke depan ini adalah modal yang sangat bisa kita kembangkan untuk mencapai target-target berikutnya. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh calon anggota dewan yang juga telah memberikan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kalah besarnya walaupun tidak jadi ke Kebun Sirih dan Senayan. Insya Allah kami pengurus tidak akan lupa dan masih akan terus ingat semua jasa dan kontribusi seluruh calon anggota dewan dan akan selalu mengawal komitmen perjuangan kita bersama. Saya bersyukur kami memiliki ALEK yang terus bersinergi dengan struktur dan kader. Sampai saat ini, ALEK dan kader kami selalu bersama-sama bekerja melayani rakyat. Turun ke masyarakat, menyapa dan melayani rakyat. Dan saya ingin sampaikan, ke depan inilah kunci kemenangan kita, bahwa seluruh kader harus bergerak, seluruh kader harus bersinergi, dan ini termasuk apakah dia di dalam struktur atau di luar struktur, apakah dia ALEK ataupun dia warga biasa. Maka semuanya punya kontribusi untuk pencapaian kemenangan 2024. Insya Allah siap mendapatkan kursi DPR 4 dan kursi DPRD 12 dengan kebersamaan kita semua. Allahu Akbar. 12 itu 1 dapil 10 aja, Ustaz. Tapi ini kita 3 dapil. Insya Allah. Saya matematika background-nya, jadi hitung-hitungan udah biasa. Baik, selanjutnya, nah ini yang terakhir. Alhamdulillah ya, yang terakhir. Kepada seluruh pengurus DPD, MPD, DED yang telah dilantik, kepada seluruh pengurus DPC, DPRA, Korwe, Korte, para pembina unit pembinaan kader, dan seluruh kader Jakarta Timur. Saya ingin mengatakan bahwa kami di sini hadir, mungkin dikenal di sebagian kecil wilayah bumi yang bernama Jakarta Timur, namun sangat mungkin kami tidak dikenal di langit. Bisa jadi antumlah yang terkenal di langit menjadi sebab Allah turunkan pertolongan dan kemenangan kepada PKS.
Kami sangat memahami PKS Jakarta Timur bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini karena kerja-kerja kader yang ikhlas, yang tidak tersebut namanya, tidak dikenal oleh para pimpinan, yang doa-doanya kepada Allah tidak berhenti untuk kebaikan dakwah dan umat, yang di masa kampanye malam-malamnya masang atribut, siangnya menyapa masyarakat, yang keluar dari dompetnya sendiri untuk infak fisabilillah untuk mengenalkan PKS kepada rakyat. Yang pikirannya, tenaganya, keringatnya digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa PKS adalah pilihan terbaik untuk bangsa. Di luar masa kampanye pun, kader PKS terus bekerja untuk umat dengan atau tanpa atribut. Karena PKS bagi kami hanyalah baju saja. Yang penting kebaikan harus sampai dan dirasakan oleh masyarakat. Walaupun mereka tidak memilih PKS, kita tetap harus melayani masyarakat. Khidmat kepada umat, dakwah Islam rahmatan lil alamin terus kita gulirkan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya, karena itu saya mengucapkan apresiasi tertinggi dan ketidakberdayaan saya membalas kebaikan antum semua. Semoga Allah sebaik-baik pembalas dan tidak pernah salah alamat memberikan ganjaran. Jazakumullah khairan katsira, walau saya tahu semua kader mengatakan ma uridu minkum jazaan wala syukuran. Enggak ada kami ingin dari manusia balasan ataupun rasa terima kasih. Yang kami inginkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin sampaikan agar teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah, terus mendoakan PKS agar konsisten dengan nilai perjuangan Islam. Mari kerja ikhlas, kita tidak pernah berhenti bergerak. Di sini kita, bahasa guru saya, sebenarnya hanya ingin ngalap berkah, ngambil berkah dari beraktivitas di PKS. Mari kita perbaiki diri kita, akhlak kita kepada masyarakat. Lemah lembut, menyapa, aktif membantu masyarakat, jangan jadi menara gading. Kita ini pelayan rakyat, mencari pahala dari melayani rakyat. Teruslah berkiprah, hilangkan kekakuan, hilangkan keakuan, kesombongan, dan sekat-sekat lain yang membuat kita jauh dari masyarakat. Ingat perkataan Al-Maghfurah, Allahu yarham Ustadz Hilmi Aminuddin, PKS itu lahir dari rahim umat, bersama umat dan untuk umat. Nahnu minhum ma'ahum walahum. Terakhir, kepada seluruh simpatisan PKS, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan. Terus doakan dan kawal kami agar tetap konsisten bersama rakyat, dan maafkan kami jika dalam merealisasikan janji-janji kami masih banyak kekurangan. Nasihatilah kami, tetap dukung kami, jangan tinggalkan kami. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Teddy, Sekum DPD, dan seluruh panitia yang dengan dedikasi yang tinggi menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan saya mewakili tuan rumah mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini. Ma uridu ilal islah billahi taufiq wal hidayah walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.